Majelis Hakim PN Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga terima suap kasus Ronald Tanur berbuntut panjang. Kasus ini mengungkap adanya dugaan makelar kasus di lingkup Mahkamah Agung. Lalu mengapa makelar kasus masih saja terjadi? Benarkah akibat rendahnya kesejahteraan penegak hukum? Pagi ini kita akan bahas dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat pagi Pak Boyamin, apa kabar? Pagi, sehat selalu. Pak, komentar Anda soal kasus ini, silakan. Sedih lah mewakili seluruh rakyat Indonesia, apapun ceritanya, ini kan hakim itu benteng keadilan. Dan yang menjadi satu catatan kita, kasus pokok perkara ini kan soal hilangnya nyawa. Entah itu pembunuhan berencana, atau penganiayaan menimbulkan hilangnya nyawa. Saya seringkali tolonglah menghimbau kepada siapapun penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim itu untuk tidak bermain-main dengan nyawa. Ini kan nyawa yang hilang gitu. Jadi ini bahkan itu mulai zaman kerajaan Mesir, zaman Firaun itu, kalau ada orang tewas itu harus dicari pembunuhnya. Kenapa? Ada istilah waktu itu kepercayaan, negara akan kena azab, bisa kekeringan minimal begitu. Bahkan bisa ada badai, bisa ada bencana kalau sampai pembunuhnya tidak diketemukan dan kemudian tidak dihukum setimpal. Kalau zaman waktu itu memang mata dibalas dengan mata, mati dengan hukuman mati. Artinya itu untuk menjaga keseimbangan alam kalau kepercayaan zaman dulu. Nah sekarang pun juga begitu gitu. Kalau ini soal nyawa yang hilang, itu tolonglah jangan main-main. Tapi ternyata ada putusan bebas karena ternyata diduga disuap. Nah, dan itu pun sudah dikoreksi oleh Mahkamah Agung bahwa terdakwa itu dinyatakan bersalah menganiaya menimbulkan nyawa yang hilang. Itu suatu yang menurut saya ini sangat prihatin, menyedihkan kita semua. Zaman modern kayak begini, zaman sistem IT kayak begini, kemudian ditemukan sampai level uang hampir mendekati 1 triliun ini makelar kasusnya. Ini yang sungguh ini justru saya berharap Kejaksaan Agung mengembangkan perkara ini. Nggak mungkin ini istilahnya hanya menembak di atas kuda, hanya menipu gitu loh. Karena apa? Karena ini pasti berurutan. Sekian waktu, bisa 10 tahun yang lalu dimulainya, dan orang percaya, makin percaya begitu. Jadi kalau sekali dua kali hanya nipu, orang nggak percaya lagi. Sampai dihitung itu 1 triliun, hampir 1 triliun. Nah, belum yang sudah dibelanjakan, dijadikan aset, dijadikan mobil, jadikan rumah, atau disembunyikan tempat yang lain masih memungkinkan itu. Emasnya aja kan yang di rumah sampai 50 kilo. Nah, jangan-jangan ini ada yang di deposit box. Ini Kejaksaan Agung harus cepat ini, karena apapun bagi saya selain itu juga patut diduga ini mengalir kemana-mana. Bahasa saya kalau kemarin itu kan dia alokasi untuk mengurus kasasi supaya bebas itu kan ada uang yang disediakan 5 miliar dan upahnya untuk dia 1 miliar, 1 berbanding 5. Kalau ini 1 triliun, jangan-jangan yang beredar itu 5 triliun yang untuk nyogok-nyogok kan gitu kan, atau paling tidak 1 berbanding 1 aja lah gitu kan, dia dapat upah 1 triliun, dikumpul-kumpulin dari perkara-perkara yang bisa jadi uang beredarnya 1 triliun juga. Jadi ini yang menurut saya tolonglah sekalian Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung berkolaborasi, bekerja sama untuk membersihkan lembaga. Jadi jangan sampai nanti semua orang akhirnya berpikiran hukum itu ya bisa dibeli. Itu Mbak Asih. Ya, artinya kan ini mirisnya adanya makelar, yang jadi makelar adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung. Nah, ini juga membuat hakim jadi main-main dan terjadilah kasus dugaan suap ini. Ini memang karena lemahnya pengawasan atau bagaimana? Saya kira lemahnya pengawasan, karena dalam konteks ini kan selalu ada ruang-ruang gelap istilahnya kan. Dan ini masih banyak hal yang bisa diterobos gitu. Misalnya Mahkamah Agung misalnya berbenah, tidak boleh ada orang yang berseliweran masuk, dijaga segala macam. Tapi kan orang-orang oknum ini justru malah orang dalam ini kan gampang leluasa pertemuan di luar. Hakim Agungnya tidak bisa disentuh, tapi orang-orang sekitarnya yang bermain, lebih jahat lagi kan gitu. Jadi ini yang menurut saya selain lemahnya pengawasan ya mental buruk dan kemudian serakah. Jadi ini yang menurut saya apapun dari sisi itu, saya berkali-kali menyampaikan untuk menduduki jabatan apapun, baik di lembaga pemerintahan maupun penegak hukum, itu harus ada profil assessment. Yang psikolog kita itu ilmunya sudah sangat hebat, orang integritas, orang yang mau bekerja
keras dan kemudian tidak terlalu serakah atau bahkan tidak serakah itu bisa di asesmen. Nah, itu yang harus diterapkan ke depan, Mas Ri. Ya artinya bukan hanya karena pengawasannya yang kurang, tapi juga dari faktor internal begitu ya. Ada keserakahan gitu di dalam oknum-oknum yang melakukan dugaan suap ini. Lalu menurut Anda, kalau tadi sudah disebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya dugaan suap dan juga oknum-oknum yang melakukan tindakan pidana begitu ya di dalam tubuh Mahkamah Agung ataupun juga hakim-hakim di Pengadilan Negeri. Nah, kita juga tahu kemarin sempat ada demo hakim-hakim yang mengaku kesejahteraannya ini kurang. Nah, apakah menurut Anda semua itu juga karena rendahnya gaji hakim? Ya, salah satu lah. Tapi kalau sebenarnya nganggap cukup, ya cukup harusnya gitu. Dan saya pun mendukung bahwa gaji hakim harus dinaikkan karena juga ada perbedaan. Hakim pajak itu uangnya yang diterima itu bahkan sampai 3 kali lipat hakim biasa. Padahal kerjanya hakim biasa itu kan lebih berat dari hakim pajak. Nah, itu kemarin ketika itu saya mendukung bahwa gaji-gaji hakim dinaikkan. Justru dengan kita naikkan, nanti kita tinggal jewer, tinggal melecut, tinggal menghajarnya kalau mereka korupsi menerima suap lagi gitu. Nah, ini kan bisa saja memang dalih karena kesejahteraannya kurang. Tapi setahu saya tunjangan mereka, gaji mereka juga sudah cukup melebihi pegawai negeri biasa sebenarnya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa kalau ini kita naikkan gaji dan saya setuju dan kemarin ikut mendukung gaji hakim dinaikkan. Tapi justru dengan itu kita bisa menagih mereka kalau kalian nakal awas loh ya, kira-kira gitu Pak Sri. Jadi ini yang perlu sorry tadi saya ingin menambahkan dari data yang JR itu justru kemarin saya dapat dokumen masih ikut perjalanan dinas pimpinan Mahkamah Agung ke Madura itu di nomor 14 saya dari data saya lah. Berarti dia sudah pensiun 2 tahun masih bisa ikut kemana-mana dan jadi masuk daftar. Nah inilah sistem kong kali kongnya selain pengawasan saya duga ya yang harusnya ngawasi bisa jadi ya ikut bermain oknumnya gitu. Bagaimana dia bisa ikut rombongan pejabat Mahkamah Agung ke Madura yang pada posisi dia sudah pensiun hampir 3 tahun yang lalu gitu. Dan waktu tertangkapnya itu di Bali itu juga ada kegiatan Hakim Agung di sana. Apakah dia kebetulan atau ikut ada yang ngajak lah itu tugasnya Kejaksaan Agung penyidik untuk mendalaminya gitu. Dan data ini sudah juga satu yang ke Madura saya serahkan, kalau data yang di Bali itu mestinya bisa didalami lagi gitu. Apakah ini saya yakin itu bahasa saya tidak hanya menembak di atas kuda, menipu orang. Oh ya aku bisa nguruskan perkaramu terus dia nipu uangnya dikantongi tidak ngurus itu terus kemudian tiba-tiba menang itu. Enggak bisa begitu. Saya yakin ini ada proses berkelindan, dugaan persekongkolan dengan orang-orang dalam lah. Siapa ini gitu. Ya, itu maka nanti kemarin Kejaksaan Agung katanya juga akan mengembangkan itu untuk menggali keterangan-keterangan. Saya dukung itu. Jadi ini kembali kepada soal kesejahteraan. Ini yang memang ya bolehlah, enggak apa-apa, karena memang yang kita bayar itu adalah otaknya yang mendatangkan keadilan, bukan kerja keras artifisik gitu. Sepanjang mereka mendatangkan keadilan, maka kita tagih. Sekarang boleh Anda saya gaji. Tapi persoalan yang lain kemarin, honor Hakim Agung yang sudah ada dari negara patut diduga dikurangi untuk hal-hal yang lain gitu. Dan saya jengkel betul itu sampai bahkan saya komplain protes itu nanti saya juga akan laporkan dugaan gratifikasi karena orang-orang yang tidak menjadi hakim menyidangkan perkara ikut menerima bagian. Nah itu yang menurut saya memang perlu bersih-bersih. Ini ada orang mengatakan memang misalnya TNI sudah ada reformasi, polisi juga sudah bagian, legislatif juga, eksekutif juga. Tapi lembaga keadilan Mahkamah Agung dan pengadilannya ini ada orang mengatakan belum tersentuh oleh reformasi misalnya begitu. Nah ini yang perlu memang kita gali betul dan kemarin sebenarnya KPK juga sudah menghanjat tanda kutip hakim-hakim agung yang bagaimana Ghazal Basaleh itu disidangkan terungkap bagaimana dia uang-uang yang beredar itu malah untuk membangun rumah teman dekatnya misalnya. Jadi ini yang memang perlu jadi mudah-mudahan tahun ini adalah tahun bersih-bersih di Mahkamah Agung. Bukan kita memusuhi Mahkamah Agung, bukan menjelek-jelek Mahkamah Agung, tapi kita mencintai Mahkamah Agung untuk mendatangkan keadilan supaya kepercayaan masyarakat, duit rakyat yang digaji untuk mereka itu mendapatkan imbalan yang semestinya gitu Asri. Baik, terakhir Mas Boyamin singkat saja, kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah maklar kasus ini? Sederhana, bahwa hukum yang utama sekarang ini bisa dinilai dari sisi keadilan. Nah,
persoalannya kan putusan-putusan kita itu sering berbeda-beda. Di sebuah kabupaten di Jawa Tengah itu ada perkara tanah yang dari dulu zaman keraton itu satu perkara bisa diwaris, satu perkara tidak bisa diwaris. Sampai sampai Mahkamah Agung itu juga masih seperti itu. Jadi hukum kita ini belum bisa diprediksi mana yang kuat, mana yang lemah. Padahal kalau di luar negeri, perkara ini bisa dikatakan kuat. Karena putusan yang jurisprudensi atau putusan yang dulu-dulu bisa jadi acuan. Nah, kita ini perkara penipuan, penggelapan, dan pemalsuan. Ada yang mengatakan perdata, tapi ada juga mengatakan itu kejahatan. Dan itu banyak Mas sampai sekarang. Jadi ini kalau mau membenahi selain tadi pengawasan hakim, tapi dari sisi hukum sendiri harus dibenahi bahwa aturan kita harus ada keadilan dan kepastian hukum. Jangan berbeda-beda. Dan itulah celah dari maklar kasus masuk. Karena apa? Ya nampak bahwa sesuai uang akan menang Anda gitu loh. Masih. Baik, terima kasih Pak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu.